United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Modal bagus, Aston Villa mengalami kekalahan dari tim kurang stabil. Erik ten Hag kemungkinan besar memperhatikan pertandingan ulangan putaran keempat Piala FA Aston Villa melawan Chelsea kemarin malam. Dan jika demikian, dia mungkin merasa jauh lebih percaya diri menghadapi pertandingan di akhir pekan nanti. Sebab sang pelatih bisa melihat di mana titik lemah yang dimiliki oleh Aston Villa di pertandingan itu. Pasukan Unai Emery bakal menjamu Manchester United pada hari Minggu ini dalam kick-off pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat di Villa Park. Hanya 6 minggu setelah pertandingan sebelumnya di Manchester United, yang membuat Red Devils menyelesaikan perubahan haluan saat itu dengan tegas untuk mengklaim 3 poin meski kebobolan 2 gol di babak pertama. Alejandro Garnacho mencetak 2 gol dalam kemenangan itu dan Rasmus Højlund mencetak gol perdananya di Liga setelah menunggu 14 pertandingan. Dua muda ini juga menjadi pencetak gol untuk United dalam kemenangan minggu lalu atas West Ham United. Aston Villa telah menikmati musimnya luar biasa sejauh musim ini dan saat ini masih duduk di posisi keempat, hanya tertinggal 3 poin dari Arsenal dan unggul 2 poin dari Tottenham Hotspur serta 8 poin lebih tinggi dari Manchester United. Tapi Aston Villa baru-baru ini kalah 3-1 di kandang sendiri di tangan Chelsea di Piala FA pada Rabu malam. Meskipun lawan mereka berada dalam performa yang jauh lebih buruk menjelang pertandingan itu, Erik ten Hag pasti memperhatikan bagaimana The Blues yang berkinerja buruk mampu mendominasi Aston Villa dengan begitu mudah, terutama di kandang sendiri di mana mereka meraih kemenangan di bawah asuhan Unai Emery. Mungkin Manchester United bakal dirugikan dalam situasi tandang sebab mereka harus memainkan laga di dalam kekuasaan Aston Villa. Tetapi dengan kekalahan terbaru yang diperoleh Aston Villa juga pasti memberikan dampak pada stamina pemain mereka. Sebab saat Aston Villa bermain melawan Chelsea, Manchester United justru sedang tidak ada jadwal alias libur. Bintang muda Manchester United bakal mendapatkan panggilan internasional senior untuk pertama kalinya. Baru-baru ini legenda Manchester United Rio Ferdinand secara belak-belakan telah mengkritik pelatih timnas Inggris untuk segera mengambil keputusan dalam pemanggilan Kobbie Mainoo di dalam skuad The Three Lions. Dan kini Gareth Southgate pun dilaporkan bakal mempertimbangkan untuk memberi bintang muda Manchester United Kobbie Mainoo panggilan pertamanya ke dalam timnas Inggris pada bulan Maret. The Three Lions bakal menjalani 2 pertandingan persahabatan melawan Brazil dan juga Belgia bulan depan saat mereka memulai persiapan untuk turnamen Euro 2024 tahun ini, di mana mereka bakal kembali dianggap sebagai salah satu favorit juara setelah mencapai final Euro 2020. Southgate meski diberkati dengan beberapa talenta paling produktif di dunia sepak bola, memiliki beberapa keputusan sulit yang harus diambil terkait siapa yang bakal menaiki pesawat timnas Inggris untuk terbang ke Jerman di musim panas kali ini. Itu sebabnya pertandingan mendatang bakal terbukti penting dalam membantu keputusan manajer dan Kobbie Mainoo bisa menjadi bagian dari hal itu. Menurut HTC, performa gemilang pemain 18 tahun itu di level klub sudah menarik perhatian Southgate dan membuat dipertimbangkan untuk panggilan perdananya. Saat ini dia sudah mewakili negaranya di level U17, U18, dan U19. Penampilan Kobbie Mainoo telah membuatnya mendapatkan pujian dari manajer, rekan satu tim, pakar, dan juga bahkan pecinta sepak bola. Dia tampak dewasa melampaui usianya ketika berada di lapangan dan telah meninggalkan kesan mendalam pada Erik ten Hag sehingga dia sekarang berada di peringkat lebih tinggi daripada rekan-rekannya di lini tengah skuad senior seperti McTominay dan juga Eriksen dalam urutan kekuasaan. Juga tidak kontroversial sedikit pun untuk menyatakan bahwa lulusan Carrington itu mengungguli pemain senior Inggris seperti Jordan Henderson dan Calvin Phillips. Sementara itu laporan menunjukkan bahwa timnas Ghana berusaha untuk meyakinkan Mainoo untuk beralih kesetiaan dan mewakili tim nasional mereka. Manchester United berencana mengeluarkan 4 pemain berpengalaman di musim panas untuk mengumpulkan dana. Di musim panas nanti, United dikabarkan bakal bersih-bersih tim. Mereka dikabarkan bakal melepas beberapa pemain mereka dan mendatangkan beberapa pemain top sebagai gantinya. Mereka dilaporkan berencana untuk mengeluarkan 4 pemainnya dalam upaya untuk mengumpulkan dana untuk jendela transfer musim panas yang bakal menandai belanja pertama di bawah kepemimpinan Ineos meski hanya sebagian saham. Menurut klaim dari The Mirror, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Lindelof, dan Rafael Varane adalah kuartet yang mungkin bakal meninggalkan Old Trafford pada akhir musim nanti. Kontrak Varane bakal berakhir pada bulan Juni. Jadi kecuali klub mengikatnya dengan persyaratan baru dengan pengurangan gaji, mereka tidak bakal mendapatkan kembali biaya apapun saat dia mengucapkan selamat tinggal.
Lindelof dan Wan-Bissaka baru-baru ini mengaktifkan perpanjangan kontrak 1 tahun mereka di United. Hal itu melindungi nilai jual kembali para pemain dan mencegah mereka pergi tanpa biaya pada bulan Juni nanti. Gaji Casemiro terbukti cukup merepotkan juga. Adapun pemain Brazil itu saat ini adalah pemain dengan gaji tertinggi di United dengan gaji sebesar 350.000 pound sterling per pekan. Kesepakatannya berlaku hingga 2026, tetapi Sir Jim Ratcliffe dan rekannya kemungkinan besar bakal berusaha untuk mengatasi tagihan gaji klub yang sangat besar, terutama mengingat fakta kalau Casemiro kini sudah berusia 31 tahun. Faktor kebugaran juga dinilai menjadi pertimbangan bagi Manchester United untuk melepas sang pemain, sebab musimnya saat ini juga lebih sering diganggu oleh cedera. Erik ten Hag memuji skuad Unai Emery sebelum keberangkatan ke Villa Park. Manajer Manchester United Erik ten Hag telah membahas lawan akhir pekan ini menjelang pertandingan penting di Liga Premier Inggris melawan Aston Villa. Ketika ditanya apakah ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan oleh United, ten Hag pun mengatakan kepada wartawan, "Saya sudah mengatakan kepada tim sejak awal Januari kalau setiap pertandingan sekarang adalah final. Itu juga pendekatan kami terhadap West Ham. Ini adalah final. Kami harus menerima tantangan ini dan juga melihatnya sebagai final. Itu akan terjadi setiap hari mulai sekarang," ungkap Erik ten Hag. Villa Park tampaknya merupakan tempat yang sangat sulit untuk dikunjungi musim ini. Kami harus memberikan pujian kepada Villa karena mereka telah menunjukkan performa yang lebih baik dari kami di musim ini. Mereka berada di urutan keempat di Liga, 5 poin di belakang pemimpin saat ini Liverpool. United tidak boleh kalah karena itu akan membuat Villa unggul 11 poin dari kami di klasemen. Tambah dari Erik ten Hag. The Red Devils telah menang 4 kali dan seri 1 kali dari 5 pertandingan terakhir mereka, mencetak 11 gol dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Tetapi cedera Lisandro Martinez terbaru datang pada saat momentum yang sedang dibangun di ruang ganti. Sang manajer juga mendesak para pemainnya untuk bermain pada level maksimal sambil memuji pekerjaan yang telah dilakukan Unai Emery di Aston Villa. "Saya pikir sangat bagus bagaimana dia mengembangkan timnya dan bagaimana mereka ingin bermain di dalam dan di luar posisi. Para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan dan bekerja sama satu sama lain. Mereka adalah tim nyata dengan senjata di dalam tim mereka. Kami harus memainkan level maksimal kami saat menghadapi mereka," ungkap Erik ten Hag menambahkan. Dwight Yorke memberikan pujian pada pemain yang sering dicemooh ini. Di tengah keriuhan perayaan kemenangan 3-0 Manchester United atas West Ham United, legenda klub Dwight Yorke menyebutkan satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam pertandingan kemarin. Pemenang treble tersebut memberikan pujian kepada Andre Onana yang mengalami awal kehidupan yang penuh gejolak di Old Trafford sejak dia pindah dari Inter Milan di musim panas lalu. Anda mungkin akan sulit memaafkan Andre Onana untuk peran nomor 1 mengingat banyaknya kesalahan yang merugikannya dan fakta bahwa dia kebobolan 50 gol dalam 32 penampilan di semua kompetisi sejauh ini. Namun dia tetap mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag sepanjang pertandingan. Onana hanya melewatkan 1 pertandingan untuk Manchester United di musim ini, dan itu hanya terjadi karena komitmennya di Piala Afrika yang membuatnya absen dalam kemenangan putaran keempat Piala FA atas Newport County. Sekembalinya, pilihan kedua Altay Bayindir pun langsung kembali ke bangku cadangan.